Nah, saya nggak tahu ini bener enggak ya lokasinya. Coba nanti saya tanya. Kebetulan di depan tuh ada bapak-bapak kayaknya sama anak-anak pengembala kambing kayaknya. Soalnya jalannya putus sampai situ aja. Nah, ini kondisi tempat di mana katanya ada sumur naga atau orang sini bilang sumur salak. Saya nggak tahu ini sumur peninggalan memang zaman dulu apa buatan zaman sekarang, karena beritanya atau informasi yang saya dapatkan dari masyarakat setempat simpang siur. Ada yang bilang buatan orang zaman sekarang, tapi ada yang bilang dia nggak ngalamin gitu, jadi nggak tahu. Makanya saya mau nanya dulu ada di mana, saya nggak tahu. Oh, itu saungnya. Oh iya, kayaknya ini ada saung. Ya, Dek. Bang, maaf mau nanya. Ya. Itu katanya yang ada sumur-sumur salak itu atau sumur naga di mana? Oh, ini nih. Ini tuh ada gubuknya itu. Oh, iya itu. Yang saya kenal mah sumur naga, soalnya katanya sumur ada ukiran dari kayu-kayu ya, benar. Tapi bentuk naga, benar? Benar. Itu emang peninggalan zaman dulu apa sebenarnya orang sekarang sih buatan? Peninggalan zaman dulu. Oh, peninggalan zaman dulu. Kalau ini memang sejarah. Ada sejarahnya. Sejarahnya. Seingat abang itu emang itu udah ada. Udah ada. Udah ada. Berarti emang udah lama ya? Jangankan saya, orang tuaan dari saya juga emang udah ada. Oh, berarti udah lama ya, bener ya. Jadi berarti dia itu mah mungkin hakikat Gusti Allah lah. Iya, Kalau namanya masalah sembuh enggaknya mah cuman yang jelas dia setiap dia berobat ke sini ada manfaat. Ada juga. Manfaat. Oh. Nah, karena jalan tadi kayaknya nggak memungkinkan kalau bawa motor karena kebetulan habis hujan dan tanahnya tanah merah, jadi nggak mungkin motor bisa turun ke sana. Akhirnya saya cari jalan lain. Kebetulan tadi saya dibilangin sama si abang lewat jalan ini. Jadi nanti saya ke rumah Bang Ipul dulu. Nah, katanya Bang Ipul itu adalah orang yang merawat atau menjaga sumur salak itu. Nah, jadi sekarang rencana saya mau ke rumah Bang Ipul dulu. Katanya soalnya rumah Bang Ipul itu tepat berada di atas sumur salak, karena sumur salak itu nanti berada di bawahnya gitu. Jadi saya mau ke Bang Ipul dulu sekalian cari informasi yang sesungguhnya, karena riwayat sumur itu bisa dibilang Bang Ipul sangat mengetahui sekali dari orang tuanya atau mungkin dari Bang Ipul sendiri ya, karena emang Bang Ipul orang sini asli. Aduh, ada anjing. Assalamualaikum, Pak. Maaf, Pak, mau tanya. Itu saya mau ke sumur salak. Mau ke sumur salak. Saya tadi udah turun ke bawah situ ya. Iya. Oh. Kurang denger teh. Oh. Pantes kagak ini apa? Nah, ternyata ada dua jalan. Yang tadi saya ke sana, tapi akhirnya saya nggak jadi balik lagi ke sini. Saya juga ketemu sama ya bisa bilang dia bukan juru kunci ya, tapi penjaga merawat tempat atau sumur ini, karena kata si abang ini bahwa sumur ini sumur tempat dia mandi waktu masih kecil. Jadi dia karena mengingat atau mengenang jangan sampai sumur ini hilang, tetap akhirnya dia jaga dan dia rawat, karena sumur ini menurut Bang Ipul bisa dibilang emang sumur tua, karena bahkan bapaknya itu nggak tahu sumur ini udah ada gitu. Jadi sumur ini emang udah sumur bener-bener sumur tua gitu. Nah, lokasinya di sini banyak saya kelewat. Nah, ini kita turun. Assalamualaikum.
Oh, seperti ini. Nah dulu sumur ini nggak dipagar ya kayak gini ya, dulu agak terbuka, tapi sekarang udah dipagar sama Bang Ipul. Nah nanti kita masuk. Agak ngeri saya jembatannya. Assalamualaikum. Nah, ini sumurnya. Nah sumur ini kata Bang Ipul bisa bilang emang sumur nggak pernah kering dari dia masih kecil. Sumur ini emang tetap aja ada airnya. Jadi sumur ini dulu dimanfaatin oleh masyarakat setempat, para petani yang ada di sini. Ini nah kalau masalah ini kan ada sebagian orang bilang di sini adalah sumur naga, padahal bukan. Ya di sini lebih dikenal dengan nama sumur salak. Nah ini ada apa? Emang bentuknya seperti naga. Ini ukiran, ini kayu. Dan kata Bang Ipul, ini bukan peninggalan zaman dulu, tapi ini emang Bang Ipul yang naruh di sini. Sebenarnya sih kata Bang Ipul cuma sekedar iseng ya. Karena sebenarnya dulu itu bahwa ukiran ini ada di rumah orang tuanya Bang Ipul, karena emang udah nggak dipakai. Nah, Bang Ipul dibuang. Nah, dijajal pas banget di sumur ini. Ya, airnya ditaruhlah di sumur ini gitu. Jadi bahwa ukiran naga yang dari kayu ini bukan peninggalan zaman dulu. Tapi ini emang ditaruh sama Bang Ipul sekitar tahun 2018 yang lalu. Karena saya tadi ngobrol sama Bang Ipulnya, saya ketemu. Nah kalau sumurnya emang benar sumur zaman dulu. Bahkan sumur ini bareng sama sumur yang di sebelah itu ada namanya sumur Ambaro. Sumur Ambaro itu sampai saat ini masih tetap jadi tempat ziarah. Cuma dia agak tertutup karena memang ada juru kuncinya. Nah kalau di sini bebas. Kata Bang Ipul bebas, siapapun boleh datang ke sini tanpa ada juru kunci. Gitu ya. Cuma kalau buat saya sih saran aja ya. Yang namanya kita sebagai tamu tetap kita harus izin dulu gitu. Walaupun Bang Ipul bukan juru kunci, tapi seenggaknya bahwa Bang Ipul lah yang merawat tempat ini, merawat menjaga tempat ini. Ya jadi kalau menurut saya alangkah bagusnya kalau datang ke sini ya ke rumah Bang Ipul dulu yang ada pas di atas gitu. Gampang kalau nyari rumah Bang Ipul karena emang pas banget di rumah atas. Jadi udah ini banget gitu ya. Nah, menurut informasi yang saya terima dari penjaga atau yang merawat sumur salak ini, yaitu Bang Edi Saipul, beliau bercerita kepada saya asal muasal adanya sumur ini dan kampung ini. Kenapa di daerah Cisaat atau tempat sumur ini berada banyak sekali pohon salak. Dan ternyata asal muasal itu berawal dari seorang laki-laki yang bernama Aki Tunda. Aki Tunda ini Bang Saipul pun berkata dia nggak tahu berasal dari mana. Cuma menurut informasi yang ia dapatkan dari orang tuanya bahwa Aki Tunda ini datang ke sini. Dan Aki Tunda inilah yang bisa dibilang dipercaya yang membuat sumur ini. Dan Aki Tunda itu jugalah yang dipercaya membawa pertama pohon atau bibit salak ke daerah ini. Makanya kenapa di daerah Cisaat banyak sekali pohon salak yang berada di sini. Namun Bang Ipul sendiri berpesan kepada saya bahwa cerita ini jangan dijadikan satu buah patokan kebenaran. Karena walau bagaimanapun juga bahwa cerita ini cuma cerita yang berasal dari mulut ke mulut saja yang bisa dibilang belum tentu kebenarannya. Karena bisa dibilang terlalu sulit untuk mencari kebenaran cerita ini. Karena bagaimanapun juga bahwa sumur ini sumur tua yang tentunya
bisa dibilang enggak ada saksi mata sampai saat ini. Intinya pada perjalanan kali ini saya mendapat satu buah pengalaman yang tentunya sangat berharga sekali buat saya pribadi, dimana kita sebagai manusia berbuat baiklah terhadap alam. Karena ketika kita berbuat baik terhadap alam, maka alam akan berbuat baik kepada kita manusia. Sampai di sini dulu saya menemani kalian. Semoga video ini bisa menghibur kalian sekaligus bisa menambah informasi buat kalian. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.